Bab 4, Milly Ravi, bagian ketiga. Bulan Januari 2002, Amazon melaporkan kuartal pertamanya yang menghasilkan laba, yang mencatat pendapatan lebih besar yang mencatat pendapatan bersih sebesar $5 juta. Kenaikan dalam sen per saham yang tidak besar tapi simbolis. Biaya pemasaran menurun, pendapatan internasional dari Inggris dan Jerman naik, dan penjualan dari para penjual pihak ketiga di platform Amazon yang sangat dibanggakan menyumbang 15% dari total pesanan yang dilayani oleh perusahaan itu. Yang mengembirakan dari prestasi itu adalah bahwa Amazon telah menghasilkan sebuah laba baik melalui standar akuntansi pro forma yang kontroversial maupun melalui metode-metode konvensional. Amazon akhirnya menunjukkan kepada dunia bahwa perusahaan itu bukan sebuah .com lain yang akan bangkrut. Harga sahamnya langsung melonjak 25% dalam perdagangan selewat jam kerja, merayap naik keluar dari status digit tunggalnya. Casey Savitt, seorang penerbit baru di Amazon, berkata kepada Bezos bahwa ia ingin membingkai beberapa artikel pemberitaan yang positif dan menggantungkan mereka di dinding-dinding kantor. Namun, Bezos menyahut bahwa ia lebih suka membingkai cerita-cerita negatif seperti artikel sampul Amazon.boom yang terkenal di Barat. Ketika orang menulis atau mengatakan hal-hal yang positif tentang Amazon, ia ingin para karyawan justru mengingat artikel Baron. Perusahaan itu belum bebas sepenuhnya dari masalah-masalah neracanya, tetapi sudah menuju ke sana. Dalam kuartal pertama tahun berikutnya, Amazon menghasilkan penjualan $1 miliar untuk pertama kalinya selama periode bukan liburan, sebagai langkah untuk menuju tahun menguntungkannya yang pertama. Dengan optimis, Amazon mengatakan bahwa perusahaan itu akan melunasi obligasi-obligasi utang pertamanya dari sekitar tahun 1998 dengan lebih cepat, membayar penuh para pemegang obligasi 5 tahun sebelum tanggal jatuh tempo mereka. Sewaktu mereka menyiapkan pengumuman tersebut, ada anggota tim keuangan yang penasaran tentang apa yang ada dalam pikiran musuh lama mereka, Ravi Surya. Kejadian itu menghidupkan kembali teori tentang Milly Ravi, kesalahan matematis yang signifikan. Mark Pick, kepala bagian keuangan pada waktu itu, berseloroh bahwa mereka harus mencari cara untuk menggunakan kata itu dalam jumpa pers mereka. Semua menyukai gagasan itu, termasuk Bezos, dan mereka mulai bertukar pendapat melalui email. Akhirnya, kepala bagian Investor Relation, Tim Stone, bertanya kepada Bezos apakah ia sungguh-sungguh ingin melakukannya, dan Bezos mengatakan iya dengan tegas. Maka, pada 24 April 2003, dalam jumpa pers yang mengumumkan pendapatan per kuartal, para pemegang saham, analis, dan wartawan disuguhi dengan judul yang berbeda dari biasanya sebagai berikut, yang sekaligus dipandang sebagai sebuah ungkapan yang dikait-kaitkan dengan Bezos. Inovasi yang bermakna mengantar, melahirkan, menginspirasi, peningkatan pengunjung yang terus-menerus ke Amazon. Meaningful innovation leads, launches, inspires, relentless Amazon visitor improvements. Kalau huruf pertama tiap kata diambil dan disatukan, kita mendapatkan kata Milly Ravi. Beberapa analis dan wartawan yang biasa mengikuti Amazon menggaruk-garuk kepala menyaksikan prosa yang jauh dari indah itu. Tidak seorang pun di luar Amazon tahu apa makna di dalamnya. Akan tetapi, bagi Jeff Bezos dan bagi karyawan-karyawan yang bertahan bersama pemimpin mereka yang pemaksa dan keras kepala dalam menghadapi pertarungan krisis pertama, pesan itu jelas. Mereka sudah menang.